Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di IT Desa Production di kursus online bulan Delphi 2010. Baik rekan-rekan semua, kita masuk di pertemuan ke-15. Hari ini kita akan membuat aplikasi cara menghitung jumlah data berdasarkan kategori dengan Delphi 2010. Kategori itu yang dimaksud misalnya seperti jenis kelamin, kita akan menghitung berapa jumlah laki-laki, kemudian menghitung jumlah perempuan, kemudian bisa juga untuk umur ya, umur 0 sampai 5, kemudian umur 6 sampai 10, kemudian bisa pendidikan, berapa jumlah yang SD, berapa jumlah yang SMP dan seterusnya. Nah, untuk di kasus kali ini kita akan membuat berdasarkan kategori agama ya. Di sini ada 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Nah, di sini kita akan buat kasus ini, kita akan menghitung seperti modul yang sudah kita lihat bersama-sama ini. Oke, langsung saja. Sebelumnya silahkan dibuat dulu untuk folder penyimpanan aplikasinya, yaitu di pertemuan ke-15. Nah, di sini saya sudah membuat database. Silakan rekan-rekan membuat database dengan namanya database. Sekarang kita akan lihat dulu isi daripada database-nya. Silakan buat database kemudian dengan nama tabel kategori ya. Tabelnya kategori. Nah, di sini untuk fill-fillnya itu ada nomor, ada nama dan ada agama. Kemudian kita isi dulu untuk tabel kategori ini, isi filenya. Di sini boleh diisi seperti milik saya ataupun boleh diisi sesuai dengan data yang bebas. Yang jelas kita samakan dengan modul dulu, yaitu menggunakan 5 agama. Untuk agama pengetikannya gunakan huruf kapital. Jika nanti kita pengkodikannya menggunakan kapital, tapi kalau mau menggunakan huruf kecil berarti dia nanti pengkodingannya juga menggunakan huruf kecil. Oke, ini saja untuk database-nya. Untuk fill-fillnya ini untuk ukuran size-nya bisa disesuaikan masing-masing ya. Oke, langsung saja kita ke Delphi-nya. Oke, kita udah buka Delphi, langsung kita buat desainnya seperti ini ya. Untuk nama-nama komponennya di sini sudah disiapkan berapa yang harus diambil komponen-komponennya. Oke, kita mulai saja, yaitu di file, new, kemudian ICL. Kita sesuaikan formnya. Kita buat judulnya menghitung data sesuai kategori. Oke, ini untuk judul formnya. Kemudian untuk background colornya kita bebas, silahkan dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Yang pertama kita ambil dulu 2 buah label untuk membuat judul supaya video ini lebih menarik dan banyak digunakan oleh orang banyak ya. Cara menghitung jumlah data berdasarkan kategori. Untuk label satunya. Oke, kemudian di label yang kedua dengan Delphi 2010.
size-nya. Oke, selanjutnya kita ambil komponen-komponen. Yang pertama itu kita mengambil DB Grid dulu di menu data control. Kemudian kita ambil di sini label 1 2 3 4 5 6 buah. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah Islam. Selanjutnya kita ambil komponen edit. Oke, setelah itu kita ambil komponen connectionnya. Namun sebelum kita ke komponen connection, kita simpan dulu aplikasinya. Kita klik file, kemudian save all, kemudian kita cari tempat penyimpanannya di pertemuan ke-15. Kita ubah unitnya menjadi kategori. Save, kemudian kita buat project 1 dan kita save. Kita ambil dulu komponen buton untuk membuat tombol gelombang.
sekarang kita akan ambil komponen connectionnya. Yang pertama itu adalah Add Connection. Kita ke menu DBGo, kita ambil connection, lalu kita ambil Add Query sebanyak 6 buah. Kita letakkan di sini sesuai dengan kebutuhannya supaya kita mudah untuk codingnya nanti. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ambil komponen data source di menu data access untuk mengoneksikan DB Grid-nya. Nah, selanjutnya kita akan koneksikan dulu. Kita ke properties, ke connection string, win Z4 oleh DB, next, browse. Kita klik database-nya, lalu kita open, lalu kita tes, oke, kita oke lagi, lalu kita oke. Login from-nya kita buat false. Oke. Sekarang kita ke table kategorinya, yaitu di Add Query 1. Sini kita connection-nya di connection string di Add Query 1. Connection 1, name-nya kita ubah menjadi kategori sesuai nama tabelnya. Lalu di SQL-nya kita isikan coding, select bintang from kategori. Oke, aktifnya baru kita cek. Lalu data source-nya ini kita ubah dataset-nya menjadi kategori. Kemudian di grid-nya kita klik data source-nya, kita pilih menjadi data source. Nah, ini data tabelnya yang sudah kita buat tadi ya. Oke. Di sini nanti kita akan menghitung jumlah agama. Selanjutnya kita akan simpan dulu. Kita klik save all sini. Nah, sebelum kita ke coding menghitung jumlah agamanya, kita running dulu apakah aplikasi ini sudah berjalan ya. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita isi coding, yaitu yang pertama coding keluar. Ini kita klik 2 kali. Kita ketikkan close. Kita balik ke desain. Lalu sekarang kita akan menghitung jumlah data yang ada di tabel kategori ini. Nah, sini ya. Kita akan menghitungnya. Oke, kita cek dulu daripada SQL-nya. Kategori, select from kategori. Oke, ini sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat hitung jumlah data yang ada di sini ya. Codingnya kita bisa lihat di modulnya untuk menghitung jumlah data. Pada form aktif, ketikkan coding berikut ini ya. Ini di sini. Ini pada form aktif. Jadi kita copy saja ini. Lalu kita ke DFI, kita klik form 1 di sini, lalu kita klik event, lalu kita cari on activate. Kita klik 2 kali di kursor yang ngedip ini, lalu kita tempel di sini. Oke, di sini ada DB edit, kita tidak menggunakan DB, jadi kita menggunakan edit. Jadi di sini menggunakan edit 1, akan ditampilkan hasilnya di edit 1. Ini codingnya, kategori ini adalah nama tabelnya, akan menghitung jumlah record
rekodnya ya. Oke, kita running dulu apakah dia berhasil. Kita simpan. Baik, di sini sudah menghitung jumlah recordnya, yaitu ada 15 file ya, 15 data di sini. Oke, selanjutnya kita ke coding jumlah agama, yaitu menghitung agama Islam. Kita ke codingnya di sini untuk menghitung agama Islam. Jadi caranya pada adu query 2, pilih SQL lalu ketikkan coding tstring. Ini codingnya ya. Di SQL-nya di table adu query-nya. Kita copy dulu. Lalu kita kembali ke DLP-nya. Nah, di sini ada query 2-nya, ini kita ubah dulu. Connection string-nya, connection string 1. Name-nya kita ubah menjadi Islam. Oke. Nah, codingnya akan kita letakkan di SQL-nya ini. Kita tempel di sini ya. Kita cek dulu. Oke. Kita klik OK. Kita klik aktifnya, kita curu dulu kalau dia codingnya sudah benar. Oke, ternyata sudah benar. Nah, sekarang di coding selanjutnya itu adalah di form activate. Lalu pada form activate ketik coding berikutnya. Kita salin dulu. Di sini kita ke kode, lalu kita di form activate ini kita taruh codingnya di bawahnya sini. Lalu kita tempel. Yaitu 2 Islam record. Kita menghitung record field daripada agama Islam ya. Oke, sekarang kita running dulu ya hasilnya. Simpan, kita running. Nah, di sini untuk Islam ada 5 agamanya ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu supaya nanti berhasil. Untuk di sini untuk agama ini pengetikannya itu adalah menggunakan huruf kapital. Misalnya Islam, ini juga pengetikannya harus benar. Dia harus sama persis dengan yang ada di SQL yang ada di table Islam ini, di SQL sini. Pengetikannya juga harus sama persis di sini dengan yang di sini ya. Nah, di sini. Kemudian untuk pengetikan filenya juga harus sama agama. Selanjutnya yang kedua, di kodenya ini di form activate ini pengetikan Islamnya ini juga harus sama persis ya. Baru nanti dia akan membaca dan menghitung. Oke, selanjutnya kita ke agama Kristen ya. Ini codingnya kita copy dulu ke SQL nya. Selanjutnya kita ke adu query juga, connection. Klik OK. Lalu aktifnya kita true. Oke. Selanjutnya kita ke coding di form activate-nya ya. Di coding untuk di form activate. Sini. Oke. Kita running dulu. Oke, berhasil untuk Kristen ada 3 ya. Oke, selanjutnya kita ke Hindu, Buddha, dan Katolik.
sekarang pengkodingan agamanya sudah selesai. Sekarang kita running dulu ya. Nah, ini sudah berhasil semua, sudah dapat menghitung secara otomatis di sini. Nah, sekarang kita akan membuat coding refresh supaya pada saat data itu bertambah, nanti di sini akan otomatis akan langsung menghitung otomatis ya. Caranya yaitu coding refreshnya ada di modul di sini. Ini coding refreshnya kita copy aja, ini adalah nama-nama daripada tabelnya ya. Di sini ada tabel Islam ini, jadi merefresh setiap tabel ini, ada query ini. Kita letakkan codingnya di bawah coding daripada hitung di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita running dulu. Nah, sini apabila data nanti berubah di sini agama Islam misalnya bertambah, maka di sini akan bertambah menjadi 6 secara otomatis. Oke, Bapak Ibu hadirin rekan-rekan semua dimanapun berada yang sedang belajar pemrograman, semoga tutorial ini bermanfaat. Ini hanya contoh kecil, namun ini sebagai dasar untuk menghitung jumlah-jumlah data sesuai dengan kategori-kategori yang lain. Baik, sekian, terima kasih. Saya Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.